Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustadz Kak Faula sudah dikasih kesempatan untuk bercerita. Nama saya Alivia, saya seorang single parent dengan satu anak. Sebelumnya di sini saya bukan bermaksud untuk membuka aib ya Ustadz ya. Saya ingin sharing karena saya belum menemukan titik ketenangan saya gitu loh. Sebelum saya bercerita, saya berpisah dengan mantan suami saya. Saya menikah waktu itu memang kebetulan saya nikah di umur yang masih sangat muda dengan harapan karena saya kan nggak pengen pacaran lama-lama gitu Ustaz, bisa ibadah juga gitu. Ternyata berjalannya waktu di dalam pernikahan saya merasa nggak ada ibadah sama sekali. Nggak ada ibadah dan saya ngerasa saya berjalan sendirian di dalam rumah tangga saya ini. Saya nggak berharap banyak sama suami saya Ustadz, saya bahkan nggak pernah menuntut keuangan gitu karena saya kebetulan juga bekerja dari sebelum menikah saya bekerja, saya bisa mencukupi diri saya sendiri. Saya cuma pengen punya suami yang bisa menuntun saya, membimbing saya, saling melengkapi lah Ustadz istilahnya gitu ya. Tapi sama sekali saya tidak dapatkan sampai berjalan hampir 6 tahun. Akhirnya saya melahirkan anak dengan harapan juga dia berubah, tapi ternyata selain dia gagal menjadi suami, dia pun gagal menjadi seorang ayah. Mental saya udah gak kuat karena saya ngurusin semua sendiri, anak, rumah tangga juga, saya bekerja. Jadi saya ngerasa saya udah gak kuat mental, udah gak kuat fisik. Akhirnya saya memutuskan untuk berpisah di tahun lalu. Tapi dari pihak sana berusaha untuk meyakinkan dia bisa berubah gitu, dia bisa berubah. Saya nggak mau karena saya benar-benar untuk ngelihat muka aja saat itu saya benar-benar trauma benar-benar nggak bisa ngelihat gitu, takut kalau misalnya saya kasih kesempatan dia akan mengulanginya lagi. Dan saya bilang sama orang tua saya, karena waktu itu orang tua saya juga masih membela dan kalau bisa dikasih kesempatan, kasih kesempatan karena lihat anak gitu. Sampai akhirnya dia berusaha terus datang ngeyakinin saya terus nggak mau. Sampai saat itu full Ramadan kita pisah ranjang dan dia pulang ke rumah orang tuanya, dan setelah Lebaran itu dia datang dengan orang tuanya. Saya juga tetap nggak mau. Pada akhirnya saya luluh dengan kata-kata anak saya, Ustadz, "Mama, Papa pulang kapan ya?" gitu. Karena saat itu dia deketinnya anak saya, padahal sebelumnya dia nggak pernah sedekat itu sama anak saya. "Mama, kapan Papa pulang? Mama, kapan Papa sama kita lagi?" Akhirnya kan saya luluh ya Ustadz. Yaudah akhirnya kita bareng lagi. Tapi saya usaha dan kita berjalan 1 tahun. Tapi di dalam situ dia hanya berubah cuma 3 minggu Ustadz. Kita sering berantem di depan orang tua, kita sering berantem di depan anak, itu bikin mental saya makin hancur gitu. Dan ketika kemarin kembali tahun lalu balik itu, saya punya syarat. Saya mau balik tapi saya tidak mau bekerja lagi karena mental saya udah terlalu rusak kalau saya harus sambil bekerja. Saya ingin fokus perbaiki mental anak saya. Dan itu berjalan hampir 1 tahun Ustadz. Berjalan 1 tahun, saya nutupin segala kekurangan ekonominya dengan hutang-hutangan Ustadz. Dan di tahun ini, saya berharap banget dia bisa berubah, nyatanya nggak berubah Ustadz. Pada satu ketika dia ketahuan selingkuh Ustadz. Dengan teman dekat saya sendiri yang dari kecil udah berteman sama saya. Dan itu benar-benar bikin saya hancur. Apakah saya dosa sebagai anak terlalu merepotkan orang tua saya? Karena jujur saja saya malu dengan kejadian ini Ustadz. Dan yang kedua, sebagai seorang ibu ya Ustadz, apakah saya salah jika saya saat ini belum mengizinkan ayahnya bertemu? Karena yang saya pikirkan gini, 5 tahun kemarin kemana aja gitu. Dan satu lagi Ustadz, gimana caranya biar saya menemukan titik tenangnya saya supaya saya bisa melangkah lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Ustadz. Bunda, yang pertama beliau bertanya terkait dengan anaknya yang harus dibatasi bertemunya dengan ayahnya. Jawabannya, kalau dibatasi
dijaga jaraknya boleh. Yang tidak boleh diputuskan. Kenapa? Karena mungkin Mbak juga butuh sembuh, butuh pulih. Menjaga jarak dari orang yang pernah menyakiti itu bukan memutuskan silaturahmi, tapi menjaga hati agar tidak tersakiti berkali-kali. Kadang kita perlu menjauh sebentar, kadang kita perlu jeda sebentar untuk memulihkan hati agar hati bisa menemukan kebaikan lagi. Tapi poinnya, Mbak jangan sampai memutuskan hubungan antara ayah dengan anaknya. Yang kedua, saya masih merepotkan orang tua saya. Apakah saya berdosa? Tergantung. Sampai mana merepotkannya. Tapi kalau Mbak dalam keadaan sulit, kemudian orang tua peka ingin membantu, ya wajar. Namanya juga siapa? Orang tua. Tapi kadang kita harus sadar, sampai kapan kita merepotkan orang tua. Kita harus mengerti sampai kapan kita harus memberikan beban sama orang tua. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana biar saya bisa lebih tenang? Kasih amalan aja ya. Satu, zikir. Jangan lepas zikir. Karena amalan yang bisa menenangkan hati adalah apa? Zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Istighfar 100 kali. Kemudian tasbih, tahmid, tahlil, takbir 100 kali. Kemudian solawat. Ada satu solawat yang solawat ini bisa jadi obat untuk setiap penyakit di dalam hati kita. Namanya solawat syifa atau solawat tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Coba Mbak amalkan salawat itu sambil diusapin dada sebelah kirinya, semoga jadi penenang hati. Terus amalan selanjutnya belajar bangun di sepertiga malam, sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat sunnah yang keutamaannya tidak dimiliki oleh amalan lain, hanya di sholat tahajud. Ada 4 keutamaan sholat tahajud. 1, diangkat derajatnya. 2, ditenangkan hatinya. 3, ditolong oleh Allah dari setiap kesulitannya. Dan yang keempat, dijaga oleh Allah dari setiap keburukan yang datang dalam hidupnya. Jangan lepas tahajud, Bunda. Jangan lepas tahajud ya. Karena tahajud itu yang akan merubah hidup kita jadi lebih baik. Insya Allah. Semoga lebih tenang. Amin. Dunia hanya sementara, akhirat segalanya. Jangan hancur lebur karena dunia yang sementara. Dunia ini bukan tujuan kita. Dunia ini hanyalah jalan dan jembatan untuk menuju tujuan kita, yaitu surga. Ada seseorang yang kehidupan dunianya diberatkan sengaja agar nanti hisabnya diringankan. Siapa yang ridho dengan kehidupan dunianya, maka Allah akan berikan kebaikan di dalamnya. Faman rodiya falahur ridho, waman sakhito falahus sukhtu. Siapa yang ridho dengan takdirnya Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan siapa yang benci dengan takdirnya Allah, maka Allah pun benci kepadanya. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, terima kasih atas semua kebaikan yang Engkau titipkan kepada kami. Ya Allah, jadikan dunia hanya disimpan di tangan kami. Jangan Engkau simpan dunia di hati kami, sehingga kami mudah terluka ketika dunia pergi meninggalkan kami.
istiqomahkan ibadah kami sampai kami wafat nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman dan wafatkan kami di atas iman. Dan kami masuk surgamu ya Allah, surga yang terbaik, surga Firdaus yang kami inginkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan sesungguhnya hanya pada hari kiamat sajalah diberikan balasan secara sempurna. Ali Imran ayat 185. Terima kasih sudah menyaksikan kajian hati. Saya Paula Verhoeven undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.